Pernah nggak sih Anda pusing waktu butuh berbagi file ke banyak banget server di cloud? Nah, di sini kita bakal bahas tuntas solusi keren dari AWS buat masalah ini, yaitu Amazon Elastic File System, atau yang biasa disingkat EFS. Yuk kita lihat gimana layanan ini bisa bikin pengelolaan file bersama di cloud jadi jauh lebih gampang. Coba deh bayangin skenario ini. Anda punya aplikasi yang jalan di ratusan atau bahkan ribuan server sekaligus. Nah, semua server itu butuh akses ke data yang sama di waktu yang bersamaan. Gimana caranya? Pusing kan kalau harus ngurusin infrastrukturnya sendiri? Nah, inilah masalah yang dijawab tuntas oleh Amazon EFS. Oke, biar jelas, ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari kenalan dulu sama apa itu EFS, terus kita bedah soal proforma dan biayanya. Abis itu, kita lihat gimana cara nyambunginnya, dan yang paling penting, kita bandingin EFS dengan layanan lain kayak EBS dan S3. Terakhir, kita tutup dengan soal keamanan dan beberapa poin kunci yang wajib Anda tahu. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya Amazon EFS itu apa sih? Dan kenapa sering banget disebut sebagai solusi, atur, dan lupakan? Gampangnya gini, EFS itu layanan file storage yang fully managed. Artinya, Anda nggak perlu lagi pusing mikirin server, ngurusin kapasitas, patching, atau maintenance. Semuanya diurusin sama AWS di belakang layar. Bener-bener praktis. Nah, ini dia keajaibannya. EFS itu bisa diakses oleh ribuan klien, server kontainer apapun, secara bersamaan. Kerennya lagi, kapasitasnya bisa membesar secara otomatis sampai hitungan petabyte tanpa ada gangguan sedikit pun. Plus, data Anda otomatis disebar di beberapa availability zone, jadi super aman dan punya high availability. Semuanya pakai protokol NFS standar yang udah kita kenal. Biar gampang bayanginnya, anggap aja EFS itu kayak sebuah network drive bersama yang ukurannya nggak terbatas di cloud. Anda tinggal pasang atau mount ke server Anda, dan drive itu bakal terus membesar sesuai kebutuhan Anda. Nggak akan pernah ada lagi cerita disk penuh. Tentu saja, nggak semua data itu sama pentingnya ya kan? Nah, gimana caranya EFS bantu kita menyeimbangkan antara butuh performa kencang tapi juga harus hemat biaya? Mari kita lihat opsinya. EFS itu pinter banget soal biaya. Dia punya beberapa kelas penyimpanan. Ada standar buat file yang sering diakses, infrequent access atau IA buat yang jarang diakses, dan archive buat data yang hampir nggak pernah disentuh. Yang paling keren itu fitur lifecycle management-nya. Anda bisa atur aturan misalnya, kalau file nggak diakses selama 30 hari, pindahin otomatis ke kelas yang lebih murah. Jadi, penghematan biayanya berjalan otomatis. Oke, sekarang soal performa. Ada dua pilihan utama. General purpose itu defaultnya, dan ini cocok banget buat sebagian besar aplikasi karena website atau sistem manajemen konten yang butuh latensi rendah. Tapi, kalau Anda ngerjain analisis big data atau butuh kecepatan transfer data super tinggi, ada modem Max I/O yang siap ngebut, walaupun latensinya sedikit lebih tinggi. Lanjut ke throughput, atau seberapa cepat data bisa ditransfer. Mode elastik ini yang paling direkomendasikan sekarang. Kenapa? Karena dia secara pintar menyesuaikan performa dengan kebutuhan aplikasi Anda. Lagi sibuk, performa naik. Lagi sepi, performa turun. Jadi Anda bayar sesuai yang Anda pakai. Opsi lain ada proficient buat atur kecepatan tetap dan bursting yang model lama. Oke, teori cukup. Sekarang, gimana sih cara pakainya di dunia nyata? Mari kita lihat gimana cara praktisnya menyambungkan aplikasi kita ke file system EFS. Prosesnya itu sebetulnya simpel banget loh. Pertama, Anda buat yang namanya mount target di setiap availability zone. Anggap aja ini semacam pintu masuk atau colokan jaringan di dalam VPC Anda. Setiap pintu ini punya alamat IP. Nah, setelah itu, Anda tinggal pakai nama DNS dari EFS-nya buat di-mount ke server Anda. Prosesnya mirip banget kayak masang network drive biasa di kantor. Dan yang bikin EFS ini fleksibel banget tuh ini. Hampir semua layanan komputasi AWS bisa nyambung ke EFS, mulai dari server EC2, kontainer di ECS dan EKS, sampai fungsi Lambda. Bahkan, server di data center Anda sendiri pun bisa nyambung lewat Direct Connect atau VPN. Tapi, ada satu catatan penting yang harus banget diingat. EFS ini tidak mendukung Windows. Nah, ini mungkin bagian yang paling krusial. Kapan kita harus pakai EFS, dan kapan kita lebih baik pakai layanan lain seperti EBS atau S3. Ini adalah keputusan penting dalam arsitektur Anda. Perbedaan paling mendasar antara EFS dan EBS itu ada di cara aksesnya. Gampangnya gini, EBS itu kayak hard disk virtual yang cuma bisa nempel ke satu server EC2.
Sementara EFS itu kayak file server yang bisa diakses rame-rame oleh ribuan server. Jadi, kalau butuh penyimpanan bersama, EFS jawabannya. Tapi kalau Anda butuh disk buat sistem operasi atau database performa tinggi buat satu server, EBS lebih pas. Kalau ESS, kita bandingin sama S3, ini beda lagi ceritanya. EFS itu sistem file, lengkap dengan struktur folder dan file yang hierarkis, mirip kayak di komputer kita. Sedangkan S3 itu object storage, tempat Anda menyimpan file sebagai objek di dalam ember atau bucket. EFS itu cocok banget buat data aplikasi yang aktif dan sering berubah, sementara S3 itu juaranya buat nyimpan backup, data lake raksasa, atau aset-aset website statis. Oke, yang terakhir dan tidak kalah penting, kita bahas soal keamanan. Gimana caranya kita melindungi data kita di EFS dan kita rangkum semua poin pentingnya. Keamanan di EFS itu berlapis-lapis. Di level jaringan, Anda bisa pakai security groups. Di level file, Anda bisa pakai izin file Linux standar atau POSIX. Lalu, di level identitas, ada AWS IAM. EFS juga mendukung enkripsi data, baik saat data sedang bergerak maupun saat data sedang disimpan. Tapi, ada satu hal yang wajib diingat. Enkripsi data saat disimpan atau at rest itu harus diaktifkan pas pertama kali Anda bikin file sistemnya. Anda nggak bisa mengaktifkannya di tengah jalan. Jadi, setelah kita bedah semua tentang EFS, EBS, dan S3, pertanyaan besarnya sekarang kembali ke Anda. Untuk aplikasi dan arsitektur yang sedang Anda bangun, jenis penyimpanan mana yang paling pas? Ingat, memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat adalah kunci untuk membangun sistem yang andal, berperforma tinggi, dan efisien di cloud.